membahas semua prestasi ya Mas Robi akhirnya dari awal sampai jadi presiden sekarang. Kadang orang itu Mas tahu hasilnya saja tanpa melihat prosesnya gitu kan. Nah saya pengen nih spill ya, ada nggak sih hal yang pernah membuat Mas Robi presiden sekarang kita saat ini adalah terpuruk down? Iya, sering loh. Sering Mas. Iya, setiap ibaratkan setiap periode kepengurusan itu kan saya kan apa namanya kan ya setiap periode kan beda-beda, beda-beda kasarnya beda-beda pangkat lah Pak misalnya kan, dari wakil ke bupati ke gitu. Itu punya apa namanya permasalahan sendiri loh. Permasalahan itu mungkin kriteria buat down tersendiri. Contohnya waktu di bupati, menjadi bupati himpunan mahasiswa manajemen di Iman, itu kan kita punya program kerja itu Bapak Desa Lestari, di mana kegiatan itu kan pengabdian masyarakat. Tempatnya desa mana? Di Desa Kebun. Sana kita laksanakan di Desa Kebun, dan goalsnya kita itu kita akan jadikan desa wisata agrikultur, desa edukasi wisata pertanian. Betul, anak buahnya Pak Sumarto ya? Bapak Sumarto. Bukan pembangunannya. Oh, Pak Darul ya? Oh Pak Sumarto, ya saya tahu benar Bapak Sumarto. Kemarin jadi ketua pelaksana itu Pak Ospek Pelani di Fakultas. Iya. Pak Sumarto. Terus lanjut. Nah kita buat kegiatan di Desa Kebun. Goals kita itu emang gimana caranya Desa Kebun itu punya wisata edukasi pertanian. Dan kita ke sana itu Pak udah petakan itu Pak, kita akan buat perpustakaan, kita akan buat kebun sayur, kebun buah. Karena kamu larinya ke pertanian, kalian kan BEM ekonomi. Iya, makanya itu Pak, makanya dari ibaratkan kita tuh awalnya mencari desa yang sekiranya punya potensi, yang nantinya ketika potensi itu ya itu nanti akan berjalan perekonomiannya. Dan karena berhubung di Desa Kebun itu emang di bagian pertanian, mau nggak mau kita kan harus menyesuaikan Pak. Ibaratkan membangun dari awal, ya teman-teman ibaratkan ya, numpang Bapak di situ, bikin perpustakaan Bapak. Ibaratkan selama intinya berapa bulan, selama 2 bulan lebih kita buat pengabdian di sana. Dan di sana Bapak, waktu itu kan kita laksanakan sekitar tanggal 4 Juli 2021. Corona. Itu PPKM Bapak. Berapa PPKM yang Suramadu itu gitu Pak. Tapi teman-teman itu maksa buat ngelakuin itu Pak. Jadi yang datang itu teman-teman yang dari Madura bergantian Bapak. Bahkan ada yang datang sekitar 10 orang dari total 60, dari total 55 pengurus gitu Pak. Sehingga yang datang itu ada 5 orang, terus ada 10 orang gitu. Ya udah datang kita mukam Pak, kita motong bambu, kita apa namanya intinya harus bangun bubuk gitu Pak, ada di Instagramnya kita. Sehingga udah kita lakukan. Terus waktu pelaksanaan kegiatan itu kan lama Pak. Banyak sekali, ibaratkan mungkin cibiran-cibiran dari orang-orang yang kurang suka. Ngapain kamu ngadain kegiatan seperti ini? Buang-buang tenaga, capek-capek. Kayak gitu Pak. Buat apa? Teman-temanmu itu banyak yang nggak datang itu bukan karena alasan corona, tapi kan emang nggak suka kegiatannya. Ya, banyak sekali apa namanya omongan-omongan sampai saya ibaratkan sama teman-teman ya doang gitu, sampai nyerah. Ini mau kita lanjutin apa? Soalnya kan udah capek kan gitu ya, capek tenaga, capek pikiran, capek ngeluarin uang juga buat kegiatan itu. Tapi ya di belakang kita banyak orang yang ngomong seperti itu Bapak. Jadi tapi sama teman-teman itu dikuatin Pak. Terus jangan gak usah dengerin itu, bilang seperti itu karena emang iri orangnya. Sampai kasarnya saya nangis Bapak. Ya saya cowok gitu kan nangis. Tapi ya karena emang benar-benar capeknya gitu. Sehingga ya tetap kita lakukan, dan alhamdulillah berhasil Bapak. Alhamdulillah berhasil sampai sekarang kegiatannya berlangsung. Jadi program di Desa Lestari itu atau Desa Kebun itu kita bikin program sekolah alam. Di mana sekolah alam itu sasaran kita itu adalah TK sama SD. Jadi setiap TK yang mau berkunjung ke sana itu kita berikan sebuah pembelajaran berbasis alam gitu. Langsung praktek buat pupuk, praktek nanam Bapak. Terus juga langsung praktek makan sapi, terus juga metik buah kayak gitu Pak. Karena emang udah kita konsepkan dari awal untuk seperti itu. Sekarang siapa yang ngajar di sana berarti? Nah itu sekarang udah ada volunteernya Bapak, namanya Kebun Lestari.
Dari itu UTM juga volunteer. Ya, volunteernya itu dari UTM. Yang membentuk itu saya, Mas Samsul sama Mas Alan namanya. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Cuma karena berhubung kita juga sama-sama punya kesibukan di semester akhir, sehingga masih belum kita fokuskan sementara. Gitu, Yang bisa regenerasi sebetulnya. Nah itu kita juga proses regenerasi. Sehingga ketika anak-anak TK yang datang ke sana itu ada HTM-nya loh. Jadi per anak itu 10.000 bahkan cuan ke kita. Jadi per anak itu 10.000, ada setiap kunjungan itu ada sekitar 40 anak loh. Jadi 400.000. Ada nggak volunteer dengan cewek? Ada. Cantik. Ada. Saya tertarik. Bikin konten ke sana ini. Siap Pak, siap. Siap-siap aja kamu. Iya. Pakai nanti saudara terus ini. Tapi Tapi apa aja yang dibutuhkan Pak podcastnya? apa tadi itu? Kementerian. Ya, kementerian. Tiga serangkai. Tiga serangkai. Sama ini cewek. Dari selestarian cewek ya. Oke, Ya. siap. Tapi Robi nggak selalu lo itu loh. Tolong ya, tolong bisa suruh ya apa saya. Siap. Nanti ahlan ingat ya. Ya gitu Bapak. Jadi sampai sekarang alhamdulillah ibaratkan kita tuh bentuk volunteer itu, anggaplah kalau misalnya selama ini saya ikut organisasi nggak berbenefit Bapak, nggak dapat uang misalkan gitu, tapi kita yang keluarin uang. Cuma kalau di Kebun Lestari itu kita dapat uang. Betul. Gitu. Karena ya tiap kunjungan Pak dapat uang. Tapi uangnya itu kita udah strategikan Pak. Biasanya juga dapat uang dari itu. Enggak. Desanya nggak minta. Nggak minta. Itu bagusnya desanya, kepala desanya. Dan malah kepala desanya mendukung. Berarti itu dari tempat wisata ya. Nah, emang ibaratkan tulisnya itu emang ini wisata Makro. Desa edukasi tentang pertanian itu ada. Dan sudah kita survei itu kita udah ibaratkan ada 2 di Magelang di sini sama di Kebun Bang Jambi di Magelang. Gitu. Saya siap tuh jadi pembinanya tuh. Siap Pak. Tunggu Pak. Iya, perlu itu. Ya makanya itu kita emang butuh orang yang benar-benar buat fokus Pak. Serius Pak. Dan jangan sampai kalian udah sibuk. Maksudnya yang di atas udah sibuk, jangan sampai belum ada regenerasi. Iya itu benar Pak. Ya itu perlu itu. Bagus itu Mas. Itu. Terus kalau yang di bagian yang di BPVB itu kemarin waktu di Ekonomi Festival. Waktu Ekonomi Festival itu kita kan rangkaian kegiatannya banyak. Itu kita down atau kita bingung karena emang banyak menggali uang Bapak. Ibaratnya banyak pengeluaran uang. Ibaratnya kita tuh kemarin itu mengeluarkan proker itu sekitar kurang lebih 11 jutaan. Dan uang yang kita libatkan Bapak 3 juta. Uang dari kampus 3 juta tapi kita ngeluarin sampai 11 juta. Dari mana dan? Nah itu. Nah itu Bapak ibaratkan teman-teman ya muter tadi. Nah ini mumpung ini nih Mas. Nah, saya tantangan juga buat Mas Robi. Pokoknya Mas Robi ini kebetulan jadi presiden yang zamannya kekinian, ya, digitalisasi 5.0, dan menurut saya juga harus futuristik Mas. Oh iya. Sehingga BEM kalian itu dan kedepannya langsung itu ada BU Badan Usaha Milik BEM Mas. Oke. Jadi tidak hanya mengandalkan dana dari kampus Mas. Itu tantangan buat Mas Robi. Oke, jadi siap. ada badan usaha memang benar-benar pemasukan untuk BEM Mas. Itu Mas Robi. Ya, bisa jadi yang Desa Lestari ini ditarik oleh BEM, diakuisisi oleh BEM atau dimonopoli sama BEM, musyawarah didiskusikan Mas Robi, sehingga BEM itu mengadakan proker-proker tidak ada alasan dana. Sejauh ini kan menurut saya kalau BEM mau maju proposal ya kan. Itu cek-cek di belakang. Ya, terus jualan apa itu kan aturan proposal ya gitu. Nah sudah saatnya BMKM itu punya badan usaha sendiri Mas Robi. Oke siap. Itu masuk Bapak siap. Masukannya luar biasa. Iya gitu Mas Robi. Bisa dari ini di sini di UTM belum ada yang menjual souvenir kampus Mas. Oke. Nah itu bisa tuh untuk ladang kalian tuh dari jualan pin kampus,
gantungan kunci kampus tuh, Mas. Siap. Iya, kaos kampus itu Mas Robi. Iya, kayaknya udah ada Pak. Udah ada Di Triple C juga udah. sih. Iya tidak Tapi sih. mungkin kurang apa ya. Heeh. Nanti kita buat seperti itu. Ya, atau apapun lah, menurut saya harus punya badan usaha lah, BEM itu lah. Oke, siap. Nah, coba dicari referensinya BEM mana yang sudah memiliki badan usaha kayak gitu. Oke, Ya. itu Mas Robi. Berikutnya Mas Robi, tadi sering sudah terpuruk sudah pernah juga. Nih saya pengen dapat referensi, pengen ketawa dari Mas Robi. Hal konyol apa yang pernah dirasakan, dialami atau menonton konyolan orang lain Mas Robi? Hal konyol apa ya? Nah, Hal konyol sampai lupa. banyak banget ya. Ini aktif di organisasi ini, akademiknya di mana ini? Tetap Pak. Tetap, semester 7. Iya, saya sudah semhas Pak. Musim Mas. Kan ikut NDKM di saya kemarin. Oh Jadi kalau iya. di manajemen tuh gak ada sempro Pak, tapi Iya. langsung semhas, sidang. Sudah saya sudah sidang Pak. Kalau iya. mau sidang, tapi saya gak ikut sidang sekarang. Gitu, karena emang lebih memilih di Presma dan risikonya ya nggak bisa sidang sekarang. Iya, betul. Karena udah cerita. Oke. Udah cerita gitu tentang saya bukan. Pas enggak bahasanya nggak boleh pokoknya boleh lulus kalau periode BEM udah selesai. Iya benar. Ya gitu. Udah ketemu belum konyolnya? Kata-kata yang lucu apa ya? Lupa. Padahal udah kemana-mana, udah banyak aktivitas, pasti ada hal konyol, cuman lupa. Iya pasti, tapi lupa Pak ya. Tapi banyak Pak. Banyak ya. Apa ya? Gimana cara menghadapi kader-kader yang kadang malas kayak gitu Mas? Iya. Jadi ibaratkan setiap organisasi itu Pak pastinya ada beberapa orang yang mungkin semangatnya di awal. Iya. Semuanya itu Pak. Dan di akhir itu wis sudah makin menurun semuanya gitu Pak. Di awal totalnya pengurus misalnya 50 orang. Itu di akhir pengurus mungkin sekitar 20 orang. Ada yang 25 orang. Itu udah manusiawi, bahkan mungkin udah terbiasa, udah biasa terjadi. Karena kembali lagi ke diri orangnya masing-masing. Ada yang mungkin udah bosan, udah capek, atau mungkin udah lebih menemukan kenyamanan. Nah, kalau cara saya sendiri itu akan tetap kita usahakan, mungkin tetap saya rangkul, nanti latih. Itu biasanya seperti itu. Tetap saya rangkul. Kalau misalnya dia kan biasanya kan udah dirangkul kan aktif terus. Kadang kalau misalnya emang anaknya nggak aktif lagi udah hilang lagi gitu. Sehingga udah kayak saya rangkul aktif terus gak aktif lagi, rangkul lagi aktif gak aktif lagi, saya tinggal. Saya tinggal dan saya pertahankan orang-orang yang benar-benar tetap fokus bekerja sama dengan kita. Kalau misalnya ibaratkan selama ini mungkin ada kata-kata jangan berikan apapun kepada organisasimu, tapi ditanyakan apa yang kamu berikan kepada organisasimu kan seperti itu. Kalau bagi saya tidak, karena selama ini ketika kalian udah benar-benar fokus di sini, bukan kalian yang memberikan kepada organisasi, tapi organisasi yang akan memberikan kepada kalian. Jadi selama ini seperti itu Pak saya. Jadi teman-teman yang aktif tetap akan kita prioritaskan, dan teman-teman yang nggak aktif tetap akan kita perhatikan. Gitu. Ketika udah diperhatikan tapi tetap nggak aktif, saya tinggalkan. Saya fokus ke teman-teman yang aktif. Betul. Udah ketemu belum konyolnya? Lupa Pak. Apa ya? Apakah pernah di kantin, apakah pernah pas di mana kayak gitu? Iya banyak pasti. Banyak ya. Apa ya? Tapi lupa Pak saya. Mungkin sesi nanti lagi. Mungkin Bapak yang gantian ngomong mungkin nanti biar saya sambil ingat-ingat Bapak. Ya kalau saya tuh pernah, yang paling saya ingat terus sampai saat itu saya pernah kan dulu S1 itu kan dekat sama perempuan ngajarin naik motor di perumahan di dekat kosnya itu Mas ya. Itu jebruk ke selokan Mas. Terus gimana Pak ya Pak? Ya malu banget Mas. Malu banget akhirnya. Ada juga beberapa narasumber yang cerita hal konyolnya, ada kayak Bibit itu. Bibit itu cerita hal konyol. Jadi malam-malam serumah itu
bangun semua karena melihat ada pocong mas. Ternyata pocong itu orang gila yang pakai baju putih. Bibit itu ceritakan seperti itu. Terus ada juga kemarin Aiza, ya Aiza PNI dari Sampang, Ceping. Oh, Ceping dari Sampang. Cerita kononnya dia tuh cerita pas dengan itu tunangannya, cerita tentang tunangannya, ya gitu. Yang tunangannya itu awalnya suka sama ponakannya. Akhirnya dia cemburu, tiba-tiba dia waktu namanya suka sama Aisyah kayak gitu, dan macam-macam cerita penempel seperti itu. Tapi saking banyaknya ya. Saking banyak pasti Ustaz. Soalnya selama ini Pak, kehidupan saya itu walaupun mungkin teman-teman mental saya itu mungkin serius atau formal itu iya. saya humoris Pak. Humoris ya? Iya serius. Saya tuh humoris mas. Gelar saya titelnya S. Sarjana humoris. Oh humoris. Kalau yang lucu-lucu itu Bapak itu ya. Oh iya. Itu kalau yang di band kemarin itu dari kita itu kan ada kegiatan ospek. Setelahnya ospek itu kita kan minjem pickup Bapak ke kampus nih. Nah pickup kampus sudah kita minjem, kita bawa. Terus kita kan nggak ada yang tahu mobil Pak, nggak ada yang tahu. Yang tahu nyetir mobil itu pulang semua udah kecapean. Yang ada di sana ya cuma saya, ada 2 orang lagi, sama-sama nggak tahu. Ya udah wis tekad gitu kan. Tekad ya udah Pak, ya kita yang nyetir sendiri. Ya pelan-pelan. Udah selesai terus tiba-tiba malamnya itu Pak, saya bilang ke teman saya buat nganterin mobilnya ke rektorat. Terus tiba-tiba waktu malam itu jam 9 itu malam jam 9 itu teman saya itu ngabarin kalau mobilnya kok ada di kafe. Sama teman saya dibawa ke kafe Pak. Katanya dikira itu dibawa dia, bukan disuruh taruh ke rektorat. Kalau misalnya ketahuan Pak sama pihak rektorat, sama dosen tuh dihajar Pak saya Pak. Gak enak. Itu tiba-tiba disuruh balikin ke rektorat. Pickupnya ada di kafe Pak. Kafenya di pinggir jalan Pak. Banyak orang lewat lihat ada plat merah, plat merah plat UTE gitu. Ya gitu. Pokoknya banyak sebenarnya Pak kalau yang di intinya apa namanya cerita benar-benar maksimal kemarin itu ya berorganisasi saya itu di BNPB kemarin. Karena emang totalitas semuanya Pak, tenaga semuanya tak keluarin gitu Pak, tenaga dana gitu Pak. Sehingga alhamdulillah maksimal sih. Dan teman-teman nanti insya Allah itu Pak namanya sebagai hadiah ke pengurus BMFB kemarin kita akan vacation lagi gratis ke pengurus semuanya. Dari siapa dananya? Dari saving kita kemarin. Boleh dong saya ikut. Macam-macam dananya. Iya Pak. Nginep nanti kita nginep semalam di hotel sebagai uang lelahnya. Karena memang tanggal 1 sampai 2, 1, 2, 3, 4 Februari. Waduh saya ada di Cirebon ya. Oh, alhamdulillah. Kalau saya ikut nggak apa-apa bayar separuh juga. Ditunda aja dong. Udah DP Pak. Nanti saya tanya lagi mana hotelnya pas liburan di Bali buat referensi saya barangkali. Siap. Oke. Presiden Robi tolong kasih motivasi, kuat inspirasi untuk teman-teman bibir manis. Oke siap. Ya untuk teman-teman bibir manis intinya hal yang harus kalian lakukan itu sebenarnya harus fokus. Apa yang menjadi kesukaan kalian atau apa yang menjadi kecintaan kalian, silakan fokuskan di situ. Jadi kalau misalnya melihat kepada saya mungkin sebagai presiden mahasiswa itu awalnya saya tidak mengira, tidak mengira kalau misalnya akan jadi presiden mahasiswa. Semua saya lalui itu karena emang dari awal fokus tadi. Saya suka organisasi, totalitas fokus di situ. Sehingga dikenal kinerja bagus dan dipercaya oleh banyak orang. Gitu. Jadi apapun bakat dan juga kecintaan kalian, misalnya kalian suka olahraga, kalian suka dalam hal fashion, suka dalam hal kesenian apapun itu, fokuskan di situ. Jadi ketika kalian fokus, percayalah bahwasanya akan ada hal yang didapat dari kefokusan yang udah kalian lakukan.
Oke, luar biasa. Dan hal itu wis keren banget Bapak. Keren banget. Ya. Jadi intinya wis semua itu gak bakalan didapat karena tidak ada perjuangan, pastinya harus berjuang. Betul. Betul. Sudah, mungkin itu saja. Closing statement menurut Presiden Robi, siapa pemilik bibir manis? Menurut saya, pemilik bibir manis adalah istri saya, karena dari bibirnya lah selalu keluar doa-doa untuk saya. Ya, nah, siapa pemilik bibir manis menurut Robi? Ibu saya. Ya, kenapa? Karena emang apa namanya, saya selama ini mungkin selama ini saya tuh selalu semangat itu karena emang ibu saya kan gak ada di sini, gak ada di Sampang, kerja di luar negeri di Arab sama kayak bapaknya. Kerja sehingga mau gak mau saya kan tidak pernah ketemu lagi sekarang. Walaupun bapak ada. Sehingga saya tetap selalu meminta doa. Tiap hari Pak. Bisa ditelepon? Bisa. Kadang video call, Intinya bagi saya itu ibu saya. Karena emang dia selalu mendoakan saya, dan ketika berdoa itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Iya. Dijabah doa itu. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, keren. Presiden Robi, terima kasih sudah sempat hadir di podcast Bibir Manis ini. Insya Allah lain kesempatan kita bisa podcast lagi. Siap. Siapa aja tadi? Menteri-menteri nanti kita cantik, menteri-menteri. Terus Desa Lestari itu yang mahasiswi yang cantik. Ya, siap. 3 serangkai. Yang cantik juga. Yang cantik juga. Nah, siap. terus saya juga tuh udah minta sama Ahla tolong cari kader HMI, IPMII ya yang cantik. Saya pengen podcast juga. Oke, siap. Ya. Pokoknya yang cewek. Kan cantik, ya. Siap. Nanti kalau saya udah habis baru cowok. Siap. Dan saya juga ada niatan podcast dengan seluruh gubernur. Oke. Nanti biar saya bantu fasilitasi, atau jembatani ke teman-teman gubernur. Iya, bagus. Terus. Nanti jangan kayak Ahla nih. Ahla terus sampai sedikit. Tolong dinotis Ahla. Siapa dicari sama Pak Ustadz. Kamu tuh dosen WA nggak dibalas-balas gitu. Zaman sekarang tuh gitu ya, masih sibuk-sibuk mas. Sibuk apa? Sok sibuk Pak? Iya. Ustadz maaf, WA-nya Pak Ustadz tenggelam. Udah nanti saya bawa pelampung dan kan tenggelam. Bapak itu Pak keren. Apanya yang keren? Sabar. Ibaratkan apa namanya, bisa menempatkan diri, membawa kepada mahasiswa. Itu yang disukai sama mahasiswa Pak sebenarnya. Bapak kalau misalnya kenal di Sasi itu ada juga Pak Akbar namanya. Itu disukai Pak sama teman-teman saya. Karena waktu ngajar tuh membawa semuanya Pak. Nah, termasuk sosok dari Pak Akbar. Tapi kayaknya sosok dosen Sasi semua kayak gitu Pak, enggak Pak? Enggak. Oh enggak ya? Satu dua aja. Iya, itu gitu Pak. Jadi ibaratnya lebih sering ngopi sama mahasiswa. Terus keren Pak, bagi kita tuh keren daripada yang kilo atau apa. Ya, Anda tuh ngomong sendiri sama saya, Mbak Ustadz tuh keren deh. Wah, baru beberapa bulan di sini sudah podcast dengan banyak duta mas saya. Ya, gitu. Saya juga kebetulan suka ngomong Pak kata saya. Alhamdulillah. Suka ngomong sama ya. Iya. Cuman kalau belum bisa bahasa Inggris, belajar ngomong bahasa Inggris. Iya. Karena insya Allah Mas Robi ini kedepannya bakal jadi orang hebat. Ada Pak Ahmed Syukri ketum PMI sekarang itu kan dia S2 di Malang kan, bisa ngomong bahasa Inggris juga. Saya memang lihat di IG-nya dia ngomong bahasa Inggris karena dia ikut yang program pemuda apa itu di Australia atau di mana ya gitu. Nah, gitu. Nanti saya belajar ke Bapak. Amin. Siap. Oh iya, benefit podcast saya adalah yang pertama saya akan share buku karya saya. Yang kedua adalah silakan free konsultasi bahasa Inggris dengan saya gratis. Oke siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Teman-teman podcast Inggris, saya kira cukup sekian dulu. Jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya Dede Rosadi Seda. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.